Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknologi Pangan Fungsional. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan senyawa fenolik. Mungkin boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astrid, lalu ada Fatima, ada Hardika, ada Karisa, ada Nabila Salma, ada Maria Delviona, ada Muhammad Arif, ada juga Syalma Zulaika, ada Yasmin Eka, dan ada Zafran. Yang pertama ada pengertian. Fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin aromatik. Struktur yang menjadi dasar seluruh kelompok gugus cincin aromatik yaitu benzen. Senyawa golongan fenol memiliki kemiripan dengan alkohol dari gugus alifatik di mana gugus hidroksil berikatan pada rantai karbon. Gugus hidroksil pada fenolik dipengaruhi oleh cincin aromatik, karena cincin aromatik hidrogen dari hidroksil fenolik bersifat tidak stabil sehingga membuat fenol menjadi asam lemah. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Senyawa fenolik berfungsi sebagai dua pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Komponen dari senyawa ini diketahui memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis. Salah satu tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu kopi hijau Arabica, yang merupakan biji kopi yang belum melewati pemanggangan, sehingga kopi hijau lebih pahit dan aromanya lebih mencolok. Biji kopi mengandung senyawa aktif asam klorogenat, kafein, alkaloid, flavonoid, polifenol. Senyawa fenol yang terdapat dalam kopinya yaitu asam klorogenat atau tanin dan flavonoid. Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan, dan senyawa ini diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Peningkatan aktivitas bahan aktif senyawa alam dapat dilakukan melalui purifikasi. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari senyawa fenolik. Yang pertama adalah sebagai antioksidan. Senyawa fenolik banyak ditemukan di tanaman. Antioksidan menunjukkan aktivitas yang kuat, terutama karena sifat redoksnya yang memungkinkan aktivitas yang kuat. Kemudian, bukti yang terkumpul mengungkapkan bahwa risiko kanker tertentu dan penyakit jantung koroner yang lebih rendah dikaitkan dengan diet yang kaya akan senyawa yang mengandung antioksidan. Antioksidan disarankan untuk memperbaiki beberapa fungsi fisiologis, terutama mencegah kerusakan DNA akibat radikal bebas, quenching oksigen yang menyebabkan perkembangan katarak. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai agen pencegah dan pengobatan. Senyawa fenolik berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Komponen pada senyawa ini diketahui memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan dari beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan juga kanker. Yang terakhir adalah sebagai pelindung tubuh. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki salah satu gugus hidroksil dan keragaman struktural seperti fenol sederhana hingga kompleks. Polifenol yang merupakan senyawa fenolik yang hanya memiliki lebih dari satu gugus hidroksil mempunyai fungsi biologis dalam tubuh manusia, seperti perlindungan terhadap stres oksidatif dan penyakit degeneratif. Nah, mungkin bisa lanjut. Berikutnya adalah contoh pangan dengan fenol. Pada presentasi kali ini, kami menyajikan sebuah tabel yang berisi sampel dan kandungan fenol pada sampel tersebut. Contohnya adalah Aralia dengan kandungan fenol, chlorogenic acid, caffeic acid, ferulic acid, quercetin, apigenin, kaempferol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada contoh lain dari pangan fungsional yang mengandung fenolik, yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan ini adalah bagian penting dari makanan manusia dan memasok beberapa senyawa fenolik, yaitu seperti flavon, isoflavon, flavonon, antosianin, dan katekin. Nah, pada tabel yang ada di layar ini disajikan yaitu kandungan total fenol yang ada di beberapa buah-buahan yang ditetapkan dengan cara metode spektrofotometri, di mana pada apel didapatkan nilai total fenol sebesar 41,5 mg per gramnya dan seterusnya yang seperti ada pada tabel. Bisa di next. Oke, selain ada buah-buahan, ada juga contoh pangan yang dengan fenol, yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sumber dari senyawa fenolik yang berperan dalam berbagai proses fisiologi dan metabolik pada manusia. Kacang-kacangan utamanya juga mengandung asam fenolat, flavonoid, dan tanin yang terkondensasi senyawa-senyawa. Senyawa ini didistribusikan secara berbeda dalam kulit biji, terutama flavonoid dan kotiledon, terutama mengandung asam non-flavonoid seperti asam hidroksisinamat dan hidroksibenzoat. Bisa di next. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi pada fenol yang pertama adalah CGA yang dianggap sebagai agen terapeutik untuk pengobatan penyakit nefropati diabetik. Yang dimana CGA ini juga menunjukkan efek antioksidan dan antiinflamasi yang diaktifkan melalui modulasi faktor 2 terkait eritroid yang diturunkan dari faktor nuklir 2 atau NRF2 atau hemioksigenase 1 atau yang disingkat dengan HO1 dan jalur NF-kB. Lalu selanjutnya ada quercetin yang bertindak sebagai antioksidan dengan mencegah stres oksidatif yang utama penyebab pembentukan ROS. Lalu selanjutnya adalah asam kafeik yang diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan termasuk antiinflamasi, anti kanker, dan kemampuan antivirus. Dan terakhir adalah ferulic acid yang menunjukkan efek penghambatan yang kuat terhadap beberapa mikroflora gastrointestinal termasuk Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter cosseri, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, dan Shigella sonnei. Next. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa fenolik ini merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin aromatik. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Senyawa fenolik berfungsi sebagai dua pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Fenolik memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah sebagai antioksidan, sebagai agen pencegah dan pengobatan, serta sebagai agen pelindung tubuh. Senyawa fenol ini dapat ditemukan di kacang-kacangan yang umumnya mengandung asam fenolat, flavonoid, dan tanin yang terkondensasi. Senyawa fenol juga ada pada buah-buahan dan sayuran dengan kandungan beberapa senyawa fenolik seperti flavon, isoflavon, flavonon, antosianin, dan katekin. Sekian penyajian mengenai senyawa fenolik dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Dan terima kasih.